Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah salat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai salat Idul Fitri, ada beberapa yang perlu disampaikan karena salat ini adalah paling tidak 2 kali dalam 1 tahun. Barangkali ada yang berluput dari diri kita, yaitu salat Idul Fitri atau salat Id itu dilaksanakan sebelum khutbah. Kemudian sebanyak 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kemudian ada tambahan 7 takbir. Ya. Kemudian yang rakaat kedua setelah takbir berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua ditambah 5 kali takbir seperti itu. Kemudian setelah takbir itu seperti biasa ada surah Al-Fatihah dan surah. Sekiranya itu untuk menjadi perhatian. Salatul jami'ah. Sawu sufufakum, mohon rapat dan diluruskan safnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di hari yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan takwa ini ma'asyiral muslimin merupakan sebaik-baik bekal pada seorang hamba untuk dia berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan takwa ini ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan dengan selesainya rangkaian ibadah puasa pada bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan syukur ini haruslah dijalani dengan hati, lisan dan anggota badan. Adapun pujian hanyalah dengan lisan saja. Semoga salawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi yang mulia, suri toleran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya hingga akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, di hari Idul Fitri yang berbahagia ini adalah hari berbuka besar untuk umat Islam di segala penjuru dunia. Umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa wajib selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-shaim farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang melaksanakan puasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis qudsi ini yang mulia, disebutkan ada 2 kebahagiaan bagi seorang yang menjalankan ibadah puasa, yaitu yang pertama, kebahagiaan tatkala berbuka. Tentunya berbuka yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini bukan hanya berbuka ketika menyantap makanan buka ketika tenggelam matahari pada waktu maghrib, tetapi juga berbuka pada hari raya Idul Fitri. Kita saat ini berada pada 1 Syawal, berarti kita kembali bisa merasakan kebahagiaan, yaitu bisa menyantap makanan dan minuman yang halal untuk kita. Makanya di antara sunnah berhari raya adalah hendaknya sebelum berangkat ke tempat sholat id, maka hendaknya kaum muslimin untuk memakan makanan sebagai penegasan bahwasanya dirinya tidak dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, karena mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah yang dikerjakannya, dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, sehingga seorang hamba merasakan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan yang sudah kita lewati bersama merupakan momentum untuk kita lebih memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa di siang harinya dengan menahan diri dari makan, dari minum, dan segala perkara yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu haruslah dilandasi atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, sedangkan kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih."
Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menunaikan salat pada malam bulan Ramadan atau salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita sangat membutuhkan ampunan dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita bersegera meraih surga Allah Subhanahu wa taala, bersegera meraih ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana takwa ini adalah maksud tujuan diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Selain itu, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Bukankah bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat sosial, sifat kedermawanan, berbagi dan peduli terhadap sesama? Dan di antara sifat orang yang bertakwa itu adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun susah, menahan amarah, suka memberi maaf kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada hari raya Idul Fitri ini, setelah menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, semoga kita semua termasuk orang-orang yang telah mewujudkan sifat-sifat ketakwaan tersebut, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dikarenakan pada hari ini terkumpul sifat-sifat yang apabila ada pada diri kita, maka diharapkan kita termasuk orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat tiga sifat keberuntungan. Sifat yang pertama adalah menyucikan diri. Secara khusus adalah dengan mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitri sebagai pertanda seseorang telah menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan. Demikian juga bagi yang mampu memiliki harta yang mencapai nisab, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat mal, yaitu zakat harta. Dengan zakat seseorang bisa membersihkan hartanya, membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk, yaitu sifat pelit atau sifat kikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Kemudian secara umum, membersihkan diri ini setidaknya ada 3 hal yang hendaknya dibersihkan dari diri seorang hamba. Yang pertama,
hendaknya seorang hamba memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri dari segala noda kesyirikan, baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam akidah, keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga, adapun berkaitan dengan muamalah terhadap sesama manusia, maka hendaknya seseorang membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela seperti sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, berbangga diri, kebencian, permusuhan, dan sifat-sifat yang lainnya, dan hendaknya berusaha melakukan perkara yang bisa melahirkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama manusia. Di antaranya adalah dengan menyebarkan salam di antara manusia. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sifat keberuntungan yang kedua adalah berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menolongnya untuk bisa melaksanakan amal ketaatan sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, menguatkan iman, dan agar hati menjadi tentram. Dan sifat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah mengerjakan salat. Salat sebagai bentuk penghambaan diri kepada pencipta, ketundukan kepadanya, dan betapa rendahnya, dan untuk menunjukkan betapa rendahnya para hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa butuhnya seorang hamba kepada Rabbnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk saling mengucapkan selamat dan saling mendoakan satu sama lain agar ibadah puasa dan amal ketaatan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut untuk istiqomah beramal secara konsisten dan berkesinambungan setelahnya. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Termasuk balasan kebaikan adalah adanya kebaikan lagi setelahnya, dan balasan kejelekan adalah adanya kejelekan lagi setelahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten, continue, terus menerus, meskipun itu sedikit.
Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan selama di bulan Ramadan, yang telah kita bangun di bulan Ramadan pada bulan-bulan setelahnya, mulai dari puasa sunnah, salat malam, tilawah Al-Quran, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita jaga ibadah yang wajib, dan yang paling utama adalah salat wajib 5 waktu. Karena inilah amalan yang akan ditanya pertama kali pada seorang hamba pada hari kiamat. Dan salat ini adalah sebaik-baik amal soleh yang dikerjakan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian secara khusus kami wasiatkan kepada kaum muslimah hendaknya untuk berpegang teguh terhadap ajaran agamanya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa kebanyakan dari penghuni neraka adalah para wanita. Dan ingatlah bahwa balasan bagi seorang muslimah yang menjalankan agamanya dengan baik adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti." Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi para wanita untuk melaksanakan, menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tutup khutbah Id kali ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan setiap doa-doa kita di hari yang berbahagia ini. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa damir a'daka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ahnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Eidukum mubarak wa asakum minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khairin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.